Halo, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Dr. Chong di Takenoko Clinic Channel. Hari ini saya bersama dengan Dr. Sophie. Halo, saya Dr. Sophie, dokter umum dari Klinik Takenoko Sudirman. Ya, hari ini saya dengan Dr. Sophie akan berbincang-bincang santai ya dok, mengenai seputar penyakit ya. Jadi dengan adanya kita berbincang santai ini, kita harapkan para penonton setelah mendengarnya bisa lebih mengenal lebih jelas penyakit yang akan kita bahas hari ini. Nah, penyakit hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai TBC. Jadi dokter, kira-kira apa sih itu penyakit TBC itu? Ya, penyakit TBC itu adalah penyakit menular ya yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium TBC tuberculosa. Saat ini di Indonesia ini kita menempati peringkat ketiga dari seluruh dunia setelah India dan Cina. Kayak kita harus hati-hati nih ya. Wow, peringkat ketiga gitu ya dok. Lalu bagaimana TBC ini bahaya nggak ya dok untuknya? Ya, TBC ini tidak hanya mengenai paru-paru, jadi bukan saluran pernafasan saja, tapi bisa juga ke saluran pencernaan, yaitu usus, ke tulang juga, TBC tulang, dan ada juga yang TBC kelenjar. Makanya ini lumayan kompleks juga nih TBC. Oke, jadi selain kita peringkat ketiga dan TBC ini juga cukup parah ya kalau kita kena ya. Nah, gimana sih gejala-gejala dari TBC ini dok? Ya, gejala TBC itu ada yang ringan sampai yang berat. Yang ringan itu biasanya batuk, ya banyak batukannya, batuk. Tapi kita harus perhatikan nih batuknya berapa lama gitu ya. Terus ada penurunan berat badan kadang-kadang, ada keringat malam, kadang-kadang demam, tapi ada juga nggak demam. Dan kalau gejalanya sudah sangat berat, itu biasanya dia akan mengeluarkan darah. Jadi pada saat batuk, dia akan keluar darah. Itu yang udah lumayan berat kalau seperti itu. Berat gitu ya. Jadi ini juga tergantung masing-masing orang, gejalanya beda-beda. Ada ringan sampai berat gitu ya. Dengan batuk gitu ya. Batuk kering atau batuk dahak dok tadi? Batuk biasanya ada dahaknya kalau pada TBC. Oke, batuk berdahak gitu ya. Jadi bisa disertai demam atau tidak, tapi khas dengan keringat gitu ya, banyak keringat. Penurunan berat badan dan itu yang dengan penurunan berat badan. Jadi kalau kita punya gejala-gejala seperti ini, apalagi batuknya lama gitu ya. Lebih dari 3 minggu biasanya. Lebih dari 3 minggu, mungkin kita sudah minum obat gitu ya, sudah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ya mungkin kita perlu curiga begitu dok. Nah kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan dok? Pertama kali adalah kita harus ke dokter ya. Jadi nanti di situ akan dilakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah anamnesa, pemeriksaan fisik. Selain itu juga akan dilakukan pemeriksaan penunjang, misalnya seperti foto ronsen. Terus pemeriksaan dahak ya, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah. Gitu juga. Untuk menegakkan diagnosa TBC ini, kita tidak bisa hanya 1 atau 2, tapi minimum 3 ada pemeriksaan. 3 pemeriksaan gitu ya. Untuk menunjang. Jadi ya benar ini TBC. Dan wajib ke dokter. Ya, wajib ke dokter. Nah, ini dia. Ini menurut saya cukup penting ya, bahwa jangan sampai kita sudah nonton lalu mendiagnosa diri sendiri tanpa ke dokter. Wah, saya ini TBC nih. Jadi nggak bisa seperti itu ya dok ya. Oke. Karena pemeriksaan penunjangnya itu mesti 3 minimum 3 itu untuk mengkonfirmasi masa kita TBC. Lalu kalau misalnya kita sudah didiagnosa nih dok, kita ini TBC, kira-kira apa yang harus kita lakukan atau pengobatan itu seperti apa dok? Kalau kita sudah didiagnosa TBC, tentu kita harus mengikuti rangkaian pengobatannya. Minimum 6 bulan, bisa juga 9 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, tergantung dari tingkat keparahan dari si pasiennya itu. Dan kalau sudah didiagnosa, dia tidak boleh lepas obat ya, harus tidak boleh lepas obat ya dok ya. Dan bisa sampai 12 bulan. Bisa. Wow. Jadi kita harus ingat, kalau kita sudah terdiagnosa, maka kita harus mengikuti rangkaian pengobatannya antara 6 bulan sampai 12 bulan dan minum setiap hari ya obatnya ya. Dan kalau kita minum, ini kan obatnya jangka panjang ya dok. Kira-kira apakah ada efek samping dari minum obat itu? Nih selama 6 bulan kan kita minum terus. Apakah ada efek samping dari pengobatan tersebut? Efek
efek samping yang paling ringan adalah kita bisa lihat tiap hari ya, warna urin kita kan berubah jadi orange kecoklatan. Tapi itu nggak apa-apa sih karena memang dari obatnya. Yang harus diperhatikan adalah bahwa obat ini adalah memperberat fungsi hati. Fungsi hati. Jadi biasanya kita akan sarankan untuk per bulan itu cek fungsi hati. Gitu. Terus di samping itu juga kalau pada anak-anak kadang-kadang ada obatnya juga yang bisa mempengaruhi fungsi pendengaran. Nah itu tuh harus hati-hati juga. Kalau ada keluhan seperti itu harus cepat-cepat disampaikan ke dokternya, nanti akan dilakukan perubahan pada obatnya ya. Oke, jadi jika kita sudah ada didiagnosa TBC dan pengobatannya ada efek samping seperti ini, kita perlu perhatikan ya dok, dan perlu kontrol ya. Lalu ada lagi dok, ini kan pengobatannya juga 6 bulan, ada yang juga bisa sampai 12 bulan. Misalnya kalau kita lupa gitu, kan tadi juga ada mengatakan pengobatannya harus rutin gitu ya, dan minum setiap hari gitu kan. Tapi kan kita bisa lupa gitu meskipun sudah diingatkan. Itu gimana ya dok? Kalau lupanya 1 atau 2 hari oke ya, masih oke. Tapi kalau kita lepas obat lebih dari 2 minggu, itu kita harus ulang dari awal. Ulang dari awal lagi dok? Ya, itu bahaya. Dan yang bahayanya kalau kita lepas obat, nanti ulang lagi, lepas obat, ulang lagi, takutnya ada resistensi dari obat ini. Kalau kita resistensi dengan obat oral ini, terpaksa kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah itu biasanya nggak bisa oral tapi harus injeksi. Nah kalau injeksi dia harus datang setiap hari ke rumah sakit. Ke rumah sakit atau ke puskesmas mungkin gitu ya. Ya jadi 6 bulan itu benar-benar wajib dijalankan dan nggak boleh putus. Kalau sampai putus, efek sampingnya adalah peningkatan dosis atau pengubahan cara pemberian obatnya begitu ya. Malah jadi tambah repot gitu ya, dan mungkin bisa lebih lama gitu ya dok. Bisa lebih lama. Ya, dan ini sangat bahaya sekali. Jangan sampai kalau kita sudah minum obat ini, sudah mengikuti pengobatan ini, jangan sampai terputus begitu ya dok. Oke, kira-kira ini adalah penyakit. Mungkin ada tips untuk pencegahan atau bagaimana sih kita supaya bisa mencegah penyakit ini? Kalau pencegahannya misalnya masih bayi gitu ya, untuk bayi-bayi umur 2 bulan gitu, biasanya kita akan kasih dia imunisasi BCG. Itu wajib untuk bayi-bayi. Nah, kalau kita sudah besar, anak-anak itu kita lihat ada peningkatan berat badan enggak, terus ada batuk atau enggak pada anak-anak, batuk yang lama ya gitu. Nah, di situ nanti kita lihat. Tapi kalau suami enggak ya berarti enggak. Terus kalau kita sih perilaku hidup sehat. Cuci tangan, batuk atau bersin ditutup gitu. Terus sekarang kan lagi digalakkan untuk pakai masker tuh, itu baik banget. Jadi supaya kita menjaga, dan kalaupun kita terkena, kita juga tidak menularkan kepada yang lain gitu. Artinya kita cara pencegahan penyakit ini sangat mudah gitu ya dok. Yang penting kita melakukan PHBS yang sekarang sedang digalakkan juga ya, karena pandemi ini ya, rajin pakai masker. Kemudian yang pasti adalah etika batuk gitu ya dok. Kalau batuk itu jangan langsung keluar gitu, tapi kita menutup dan cuci tangan. Ya, dan tadi ada sempat menyinggung itu ya dok, vaksin BCG pada anak gitu ya. Kira-kira pemberiannya bagaimana ya dok? Biasanya kita beri sebelum dia berumur 2 bulan dan 1 kali aja. 1 kali saja ya. Ya, jangan lupa para penonton ya, jika ada bayi gitu ya sebelum usia 2 bulan harus melakukan vaksin BCG ini ya. Saya rasa seperti ini adalah bincang-bincang kita mengenai penyakit TBC. Tapi sebelum kita tutup, mungkin dari Dokter Sofi ada pesan untuk kita? Ya, kalau saya sih berpesan untuk perilaku hidup sehat aja tadi ya, makan yang bagus gitu, terus tidak bergadang gitu ya, karena penurunan kekebalan tubuh kita itu sangat rentan ya untuk vaksin TBC cepat masuk gitu. Jadi itu aja sih. Baik. Sangat senang sekali hari ini kita bisa bincang santai dengan Dokter Sofi. Semoga dengan video ini ya bisa membuka wawasan dari para penonton ya, mengenal lebih lanjut mengenai penyakit TBC ini, dan kita bisa sama-sama mencegah dan bisa menyembuhkan TBC ini ya. Sekian video kami. Jika ada pertanyaan, kita tunggu di kolom komentar. Dan jika suka video kita, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kita semua. Jangan lupa untuk subscribe untuk support channel kita. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.